sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Sinta Modeong. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Beri salam. Menyebutkan penyebab dan dampak gempa bumi. Yang ketiga, menyebutkan langkah-langkah penyelamatan di saat gempa bumi. Dan yang keempat, mempraktekkan simulasi sederhana menghadapi gempa bumi. Nah, baik, sebelum kita lanjut, Ibu Guru akan memperlihatkan gambar yang ada di depan sini. Nanti murid-murid amati gambar yang di depan sini, ini terjadi apa? Nah, ini kelihatan? Ya, yang di sebelah sini kelihatan? Ya, ini adalah gempa bumi. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan juga ada video gempa bumi. Nanti kalian simak baik-baik ya. Ini Ibu akan putarkan, nanti bisa lihat di depan. Ini kelihatan? Kelihatan. Ya, ini bisa dilihat ya. Nah, itu udah selesai videonya, video singkat yang Ibu perlihatkan. Kemudian Ibu lanjutkan dengan gambar. Nah, Ibu ingin bertanya, yang kalian lihat di sini ada apa ini? Ini gempa bumi. Nah, gempa bumi ini terjadi apa-apa di sini akibat gempa bumi? Coba. Bangunan rusak, berapa? Nah, jalannya retak, ya benar. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu pengertian gempa bumi. Nah, murid-murid, gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi diakibatkan kelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan apa penyebab dari gempa bumi. Yang pertama, penyebab gempa bumi itu akibat aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng ke bumi. Yang kedua, tumpukan benda langit yang jatuh ke bumi yang jarang terjadi. Yang ketiga, akibat reruntuhan pada daerah kapur dan pertambangan. Selanjutnya ada gempa vulkanik yang terjadi sebelum meletusnya gunung api. Dan yang terakhir, aktivitas manusia seperti peledakan nuklir. Baik, murid-murid, selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan dampak dari gempa bumi. Nah, di sini yang pertama itu guncangan
dan jangan menangis. Yang kedua, kita segera berlindung di bawah meja. Kemudian jauhi kaca, jendela, dan benda-benda yang mudah jatuh atau roboh. Kedua, jika sedang di luar ruangan, kita segera menjauh dari bangunan, pohon tinggi, tiang listrik, dan dari papan-papan atau yang berkelaping. Kemudian yang ketiga, jika sedang mengemudi di dalam kendaraan, maka kita segera menepi atau berhenti di bahu jalan. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan. Nah, baiklah, itu materi yang Ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Tadi kan Ibu sudah jelaskan bagaimana caranya kita menghindar dari gempa bumi. Yang pertama kan tadi Ibu sudah jelaskan, tenang, jangan menangis, jangan panik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Murid-murid nanti tunggu aba-aba dari Ibu ya. Nah, murid-murid selanjutnya kita akan melakukan simulasi ya. Nah, baik murid-murid, setelah sudah aman, murid-murid silakan keluar. Nanti silakan di luar di lapangan yang tidak berdekatan dengan pohon atau dinding, menjauh dari kaca. Nah, murid-murid, itulah simulasi yang kita lakukan pada saat terjadi gempa bumi. Ya, sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, murid-murid, kita kan sudah melakukan simulasi bagaimana menjaga diri kita di saat gempa bumi. Tadi kan sudah kita laksanakan bagaimana ketika ada gempa bumi, yaitu kita berlari, bersembunyi di bawah meja, jangan panik, jangan menangis, kemudian kepala ditutup menggunakan tangan, lalu setelah aman keluar dan mencari tempat yang aman, seperti lapangan, tidak berdekatan dengan pohon, dengan kaca, dengan dinding atau benda-benda yang gampang roboh. Nah, baik murid-murid, selanjutnya Ibu Guru akan memberikan tugas ini, nanti diisi murid-murid ya. Nanti ini Ibu Guru akan bagikan kepada kalian. Nanti Ibu Guru akan jelaskan bagaimana cara mengisi yang kuesioner yang Ibu bagikan. Nah, baik murid-murid, sebelum mengisi tesnya silakan diperhatikan di muka. Nah, di sini kan ada informasi diri. Yang pertama itu namaku. Nanti masing-masing murid tulis nama yang ada di nama kalian masing-masing ya. Lalu kelas, ini kan kelas 4, jadi isi kelas 4. Kemudian usia, rata-rata di sini kan 10 tahun. Nah, jadi isi usia 10 tahun. Kemudian
Kemudian ada jenis kelamin. Kalau laki-laki, centang laki-laki, yang perempuan, centang pula yang perempuan ya. Ya, silakan diisi dulu informasi diri. Nanti setelah itu kita akan isi dengan pertanyaannya. Ada namaku, ya nanti isi namanya. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa langsung tanya di depan ya. Sudah ya, Ja? Nanti isi nama, kelas, usia, baru jenis kelamin. Kalau yang laki-laki centang yang laki-laki, perempuan juga centang yang perempuan. Baru ada pertanyaan yang paling pertama. Ini, pernahkah kamu merasakan gempa bumi? Jika iya, centang iya. Apakah di sini pernah merasakan gempa bumi? Ya. Jadi centang kalau yang sudah selesai nanti bisa membacakan hasilnya dan masing-masing. Ada yang sudah selesai? Ya. Nanti kita jawab bersama ya. Sudah. Nah, ini kan sudah semua. Kita akan membahas yang paling pertama. Di sini kan pernahkah kamu merasakan gempa bumi? Ya. Apa itu gempa bumi? Ya, betul, tanah goyang. Apa dampak dari gempa bumi? Ya, betul, bisa menentukan bangunan. Kita beri tepuk tangan dulu semuanya sudah pandai karena sudah memberanikan diri untuk menjawab ya. Nah, jadi boleh melihat gempa bumi itu sering kali terjadi. Jadi kita harus hati-hati biar dimanapun kita berada. Itu sudah diisi semua? Ya, nanti kalau lembaran kuesionernya sudah diisi bisa dikumpul di depan ya. Silakan duduk. Nah, sejauh ini yang Ibu perlu jelaskan, apakah kalian sudah paham semua dengan materi tentang gempa bumi? Nah, baik. Ketika terjadi gempa bumi, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul, bersembunyi di bawah meja, jangan panik dan jangan menangis. Nah, kemudian kepala ditutup dengan apa? Ya, ditutup dengan tangan. Ketika sudah tenang, kalian keluar dan mencari tempat yang aman. Nah, baik. Di sini Ibu akan bertanya, ketika terjadi gempa bumi, apa-apa yang menyebabkan apa-apa kerusakan yang akibat gempa bumi? Coba yang bisa menjawab. Ayo. Ya, bisa menentukan bangunan. Kita beri tepuk tangan kepada teman kita yang sudah menjawab dengan baik dan benar. Nah, baiklah, murid-murid sampai di sini Ibu jelaskan apakah ada pertanyaan dari
yaitu gempa bumi dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari aktivitas alamnya hingga perbuatan manusia. Adapun dampak yang diakibatkan mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan yang parah. Untuk itu kita semua harus selalu hati-hati dimanapun kita berada. Jadi murid-murid, ketika gempa bumi kita selalu waspada karena gempa bumi ini bisa mengakibatkan kerusakan, entah itu bangunan